Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Om Wilaheng Mas Tono Musidam Sekaring Pono Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini pagi saya ada di Madura, di Bangkalan, Suramadu. Jadi malam pengajian di Sememi, diskusi tentang hal-hal yang prinsip tentang penjelasan Jawa dan penjelasan menurut kitab-kitab yang telah dibaca oleh banyak orang, baik agama Buddha, Hindu, Nasrani, jadi dan Islam. Kenapa? Ada pertanyaan nih menarik ya. Sebelum itu saya akan bahas tentang aksara yo yakino marang samu barang tumindai Gusti. Kiai Nawir tadi malam tanya, setelah itu penjelasan Al-Quran, kenapa ada 30 juz? Ini menarik. Kenapa Al-Quran itu ada 30 juz? 30. Berarti 3 yang kosong. Saya coba jelaskan. Ini mumpung ada black. Jadi kalau di dalam Nasrani itu anak, putra, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada 3. Jadi kalau sudah dari yang kosong itu isinya hanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau di dalam Buddha itu ada rupa datu, kama datu, dan arupa datu. Jadi rupa itu harus manut marang datullah. Kama datu berarti kemauan manusia itu harus mengikuti juga datu. Arupa datu jadi penampakan yang tidak bisa disamakan dengan yang lain, itulah datu. Di dalam Hindu ada yang namanya burloka, buarloka, dan swarloka. Jadi kita harus tahu swarloka itu sifat sempurnanya siapa. Kalau dia tidak bisa memahami wujud, rasa, lir handoyo, dan kersaning Gusti. Itu disebutkan begitu. Burloka sama dengan Bodronoyo Marmoyo, badan. Sama dengan yang disampaikan oleh Pak Black tadi adalah Putra, Bapa, dan Roh Kudus. Jadi putra ini siapa? Putra ini siapa? Bapak kita ya Allah, putranya kita, dan Roh Kudus itu adalah yang mana. Maka kita harus betul-betul bisa memahami duduk dan kedudukan dari semua sistem yang dipelajari oleh orang. Kita tidak usah gelisah dengan hal tersebut. Sebenarnya yang dituju hanya Sang Pencipta, Gusti Kang Akaryo Jagat. Di dalam menyebut yang namanya Putra, Bapa, dan Roh Kudus, menyebut dengan yang namanya di dalam Islam dijelaskan ada Ahmad, Muhammad, dan Allah. Ada iman, Islam, dan ihsan. Mana lagi? Apa yang beda? Tidak ada. Hanya orang yang terpapar dengan perbedaan itu tapi tidak mencari kesempurnaan atas sebutan. Maka saya katakan, jangan engkau terpapar dengan nama, tapi kamu belajar dengan yang mencipta. Karena ini sastra, nama itu adalah sastra itu sendiri. Mari kita belajar memahami kenapa 3 kosong. Yang disebut 3 yang kosong itu adalah yaitu badan, manusia, dan Allah. Ini badan, yang mati ini badannya Black itu, tapi Black yang di dalam tidak mati. Dan Allah tidak akan pernah lenyap. Dia yang menciptakan. Maka jangan terlalu gampang membohongi badan. Karena yang mati badan. Sekali kamu berbohong dan berbuat dusta kepada badanmu, kepada orang, ojo sampai kon salah mbek wong. Itu salah mbek orang itu bukan orang lain, ya badan kita sendiri. Bodronoyo Marmoyo.
badan dohirmu madepo mantep marang yakino sapa samubarang tumindake Gusti. Jadi penjelasan sudah luas. Kenapa diskusi kita Kiai Nawir bertanya kenapa 30 juz? Isinya alam semesta itu diringkas menjadi 30. Alam jagat yang besar itu isinya hanya hakiki itu sendiri. Sampai ada berbicara, ada kulit telur, ada putih telur dan ada kuning telur. Nah, dari situ saja sudah kita paham. Ada badan tohir, ada manusia dan ada Allah. Jadi sudah kita tidak perlu repot belajar begitu banyak hal. Sudah saya sampaikan, aksoroyo yakino marang samubarang tumindake Gusti, bahwa semua yang menjadi ketetapan itu adalah Gusti sendiri. Di dalam Al-Quran, Kiai Nawir menjelaskan, jangan kau akui apa yang terjadi di dalam dirimu dan yang terjadi di alam semesta. Sesungguhnya itu bukan kamu, aku yang berkuasa atas tubuhmu, aku yang berkuasa atas alam ini semua. Kamu hanya tinggal menikmati saja apa yang telah kubuat. Loh, apa yang telah kubuat? Sebenarnya di mana ya Allah? Ya Gusti yang dibuat. Badanmu itu yang buat aku. Sing garai kon ngising yo aku dhewe. Sing nyiptakno lara weteng yo aku dhewe. Tapi nek nyiptakno rasa gendeng nang jerone awakmu ya iku menungso. Menungso iku gak pernah puas. Dikei sik kurang karena onoe menungso, onoe rumangsa. Rumangsa kurang terus. Sakjane uwong, saya katakan kemarin pada kawan-kawan, orang ini cukup makan satu hari maksimal 4 kali lah. Tapi nek rumangsa manusia yang di dalam itu gak cukup. Kalau bisa mungkin separuh bumi itu dikuasai, itu masih kurang cukup. Makanya orang barat merasa kepingin menguasai Indonesia sekarang. Sudah kenyataan bahwa ilmu pengetahuan barat sudah tidak berguna. Pelajaran keagamaan dari barat sudah tidak berguna. Apa yang terjadi? Di barat terjadi peperangan Ukraina dan Rusia. Di Timur Tengah terjadi pemberontakan. Maka Timur, Jawi Wetan atau masyarakat Nusantara akan bangkit. Marilah kita saudara-saudara kita mulai dari Madura, ada Jawa, ada Papua, ada Maluku. Mari kita bersatu. Song-song masa depan Nusantara walaupun kita menghadapi banyak bencana. Di tempat ini saya melihat air laut akan begitu tinggi masuk kepada dinding-dinding daratan. Daratan akan menyeruak keluar tufa dan lava yang tidak bisa ditangkal oleh siapa. Yang terpilih, yang selamat, yang tereliminasi adalah yang harus menerima keadaan. Terima kasih. Rahayu.